Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Masih melanjutkan pelajaran bahasa Inggris kelas 6 untuk bab yang kedua. Kalau sebelumnya kita belajar beberapa vocabulary tentang holiday, kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang tenses, ya. Pada video kali ini kita akan menerangkan sedikit saja tentang tenses. Sebenarnya tenses itu banyak sekali, ya. Nah, sebelum kita masuk tenses, macam-macam tenses, perlu kita ketahui tenses itu apa toh? Ya. Tenses adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja atau verb. Perhatikan, nanti akan sering kita ulang-ulang. Verb ini artinya kata kerja yang dikaitkan dengan waktu penggunaan, ya. Perhatikan kata kuncinya, ada kata kerja, ada waktu penggunaan, ya. Nanti kategori tata bahasanya berbeda-beda sesuai dengan waktu penggunaan. Nah, perbedaannya ada beberapa yang muncul pada penggunaan kata kerja atau verb-nya. Sudah kalian pahami? Ya, pada kali ini kita akan membahas 4 macam tenses saja, ya. Sebenarnya banyak, tetapi cukup kita sebutkan 4 saja. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense. Simple present tense menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan, ya. Simple present tense adalah kategori tata bahasa atau grammar yang kita pakai untuk mengungkapkan atau menyatakan kegiatan yang biasa kita lakukan. Kemudian simple past tense. Ya, simple past tense kita gunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi pada masa lampau. Ya, sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, future tense. Ya, future tense kita gunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kegiatan yang akan terjadi, ya, akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, present continuous. Present continuous, ya, kita gunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang terjadi, ya, yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Nah, anak-anakku, dipahami dulu ada 4 macam tenses yang akan kita terangkan satu persatu. Simple present tense, simple past tense, future tense, dan present continuous. Kita masuk ke slide berikutnya. Simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan. Keterangan waktu yang dipakai adalah every bla 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 bla. Nanti bisa diisi every day, every week, every month, every Sunday, every Monday, ya. Artinya setiap. Kemudian always, selalu. Usually, artinya biasanya. Nah, kita perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut ini ada sedikit penjelasan tentang pola kalimat yang digunakan dalam simple present tense. Nah, di sini ada sentence pattern atau pola kalimat dan contohnya. Nah, ada bentuk kalimat positif, ada bentuk kalimat negatifnya untuk simple present tense, ada bentuk kalimat interrogatifnya. Nah, kita bahas satu persatu.
Bentuk kalimat positif untuk simple present tense, pola kalimatnya cukup subjek ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Satu ulangi, cukup subjek tambah kata kerja bentuk pertama. Nah, nanti kita lihat, kita perhatikan subjeknya. Kalau subjeknya they, we, I, you itu tidak memakai tambahan s atau es. Karena they, we, I, you tidak suka s. Sedangkan sisanya yaitu subjek he, she, it itu menggunakan tambahan s atau es untuk kata kerja bentuk satunya. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama ya, yang tidak memakai tambahan s atau es. Yaitu subjeknya we. We go to school every day. Ya, we go to school every day. Perhatikan kata go. Go tidak ada tambahan s atau es-nya karena go ini ya, kita perhatikan karena subjek ini adalah we. Subjek yang dipakai go adalah we. Nah, sedangkan we tidak butuh tambahan s. Kemudian contoh berikutnya, he goes to school every day. Nah, perhatikan kata kerja bentuk pertama ini mendapat tambahan es. Mengapa go ditambah es? Karena subjek yang dipakai adalah he. He, she, it itu kata kerjanya butuh tambahan s atau es. Nah, itu bentuk positifnya. Subjek ditambah kata kerja bentuk pertama, nanti dilihat subjeknya. Apakah subjeknya he, she, it? Kalau he, she, it tambah s atau es. Kalau selain he, she, it atau they, we, I, you itu tidak memakai tambahan s atau es. Kemudian, untuk bentuk negatif, simple present tense, pola kalimatnya adalah subjek ditambah do atau does tambah not diletakkan di depan kata kerja bentuk pertama. Ya, seperti tadi, penggunaan do atau does-nya melihat subjeknya. Kalau subjeknya they, we, I, you itu menggunakan do. Sisanya he, she, it menggunakan does. Contoh yang pertama, we do not go to school every day. We do not go to school every day. Do not. Kenapa do not? Karena subjek yang dipakai adalah we. Kemudian, he does not go to school every day. Perhatikan does not. Kenapa pakai does not? Karena subjek yang digunakan adalah he. He, she, it menggunakan tambahan s. Kemudian tambahan, perhatikan go. Loh, kok go nggak pakai goes lagi? Ya, nggak tambahan es lagi. Nggak goes lagi. Nah, karena tambahan es-nya sudah cukup ada di das-nya ini. Kalau sudah ada das, go-nya atau kata kerjanya sudah tidak perlu ditambahi lagi s atau es. Kemudian kalimat interrogatifnya diawali dengan do atau does, kemudian subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Seperti tadi, perhatikan subjeknya. Kalau subjeknya they, we, I, you, kita gunakan do. Kalau subjeknya he, she, it, kita gunakan does. Do we go to school every day? Atau does he go to school every day? Nah, itu anak-anak. Hafalkan pola kalimat untuk simple present tense berikut ini. Ya. Bentuk positifnya, bentuk negatifnya, dan bentuk interrogatifnya.
Terangan, huruf S ini berarti subjek. Subjek yang dipakai untuk do, they, we, are, you. Subjek yang memakai does itu he, she, it. Verb 1 itu kata kerja bentuk pertama. Ya, tidak ada perubahan. Kemudian verb 1 jika dia mendapat tambahan S atau ES itu khusus untuk subjek he, she, it saja. Nah, sedikit saja anak-anakku. Simple present tense ya. Hafalkan pola-polanya. Kemudian pahami penggunaannya. Nah, setelah itu hafalkan kosakatanya. Gitu, cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.